Seringkali mitos dianggap sebagai sebuah penghambat dari kemajuan masyarakat untuk berpikir lebih baik atau bernalar secara rasional. Mitos juga diklaim sebagai sebuah tanda akan kurangnya intelektualitas dari diri orang-orang. Dan berdasarkan anggapan tersebut, di era modern saat ini, mungkin udah banyak dari kita yang nggak percaya lagi dengan yang namanya mitos. Hal itu didasari oleh perkembangan zaman yang menjadikan diri kita memiliki wawasan yang lebih luas dibandingkan orang-orang terdahulu. Zaman sekarang, orang-orang lebih memilih jalan yang dapat dikatakan lebih realistis dalam memandang sebuah fenomena dan situasi yang dihadapi. Jadi, begitu mendengar kata mitos, kita seringkali langsung acuh dan menganggap remeh informasi tersebut. Tapi, apakah mitos memang sepalsu dan seburuk itu? Well, untuk mengurai pertanyaan tersebut, kita harus terlebih dahulu kembali pada akar dari kata mitos itu sendiri, yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yang berarti kisah atau cerita. Dan layaknya semua cerita dan kisah yang mungkin telah kita dengar dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentu kita dapat sedikit mengambil sebuah kesimpulan bahwa di dalamnya pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Contoh, ketika seorang teman berbohong pada diri kita dengan sebuah kisah bahwa dirinya pernah jalan-jalan ke luar negeri gitu. Dalam konteks tersebut, kisah dan cerita yang dirinya sampaikan memanglah palsu atau berisi kebohongan. Tapi, jika kita berusaha menggunakan pikiran yang jauh lebih kritis, maka kita akan berusaha untuk mencari tahu apa nih tujuan dari orang tersebut berbohong. Seperti ingin diakuikah atau ingin terlihat keren dan lain-lain. Melalui penelusuran tersebut, kita dapat menemukan sebuah kebenaran, bahkan berdasarkan sebuah kisah dan cerita bohong yang telah disampaikan, yakni esensi, arti, maksud, dan tujuan dari keberadaan kisah dan cerita tersebut. Hal yang sama pun pada dasarnya terjadi pada apa yang kita kenal dengan mitos, yakni ketika kisah dan cerita di dalamnya mungkin tidak sesuai dengan kenyataan yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, keberadaan mitos tersebut pastilah memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Itulah kenapa dalam kajiannya, mitos disandingkan dengan logika yang melahirkan istilah mitologi, di mana sebuah kisah dan cerita diurai sedemikian rupa untuk mendapatkan pesan-pesan atau informasi yang dapat kita temukan di dalamnya. Contohnya seperti mitos Sisyphus yang dikenal dengan kutukan untuk mengangkat batu ke atas gunung, namun batu tersebut ditakdirkan untuk kembali jatuh. Kisah tersebut menggambarkan siklus kehidupan manusia yang mengalami pasang dan surutnya tersendiri, layaknya roda kehidupan yang kadang di atas dan kadang di bawah. Mitos lain yang mungkin erat dengan kehidupan kita adalah makanan yang harus dihabiskan, kalau enggak nanti ayam yang kita pelihara mati. Well, ketika kita menalar hal tersebut, kita dapat melihat keterkaitan antara ayam sebagai sebuah hidangan yang cukup mewah dan lezat pada zaman dahulu dengan ketidakmauan atau ketidaknafsuan sang anak untuk menghabiskan makanannya. Jadi yang dimaksud dengan ayamnya mati itu adalah ketika ayam itu sendiri pada akhirnya nanti dipotong dan disajikan untuk lauk anak itu sendiri gitu, agar lebih nafsu dan mau menghabiskan makanannya. Pada dasarnya ada begitu banyak lagi mitos dalam kehidupan manusia, yang tentu jika kita mampu memberi sebuah interpretasi di dalamnya, atau berusaha untuk memahami maksud di dalam kisahnya, kita dapat menemukan sebuah kebenaran yang dapat menambah nilai pengetahuan yang kita miliki. Namun, ketika kita sudah dimabuk dengan rasionalitas yang kita agung-agungkan, seperti kebanyakan manusia modern saat ini, maka kita tidak akan pernah menemukan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut yang sejatinya dapat sangat amat berguna bagi kehidupan manusia sebagai salah satu sarana untuk berkomunikasi. Jadi, yang namanya mitos itu pasti memiliki dimensi kebenarannya tersendiri, yang penggunaannya digunakan untuk tujuan dan maksud-maksud tertentu. Hanya dikarenakan kita tidak mengetahui makna dari hal tersebut, bukan berarti apa yang kita dengar itu sepenuhnya tidak benar. Kita harus mampu menerima sebuah fakta bahwa terdapat beragam kebenaran di luar sana, yang mungkin melampaui intelektualitas dan pengetahuan yang saat ini kita miliki. Jadi, berusahalah untuk menemukan hal tersebut. Namun, ketika kita telah merasa cukup dengan mengatakan diri kita sudah pintar hanya berdasarkan kemajuan zaman dan rasionalitas yang kita punya, pada akhirnya justru kita yang tertinggal. Kira-kira kalian punya mitos apa yang bisa kalian beri makna dan kalian tahu maksud di dalamnya? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian Konsultas yang Hening, sampai jumpa.